kira-kira 1 jam. Waktu terbitnya adalah jam 5.27, berarti lebih dari itu. Mengatakan Ustadz, matur nuwun atas kerawuannya, ini nanti gerimis, tapi alhamdulillah jamaahnya juga semangat. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Untuk kajian berikutnya ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mukarram Ridho SHI MH Al-Hafidz. Untuk waktu sepenuhnya kami haturkan. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa natubu ilayhi an jami'i dzunubina wa khatayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa safiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah kita sadari betul bahwa sejak kita bangun dari tidur sesungguhnya kita telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, di mana kita dapati seluruh anggota tubuh kita ya ketika bangun tidur masih normal semuanya, ya kan? Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, ya, kaki kita masih bisa melangkah ke masjid, ya, tangan kita masih bisa digerakkan, ya. Bayangkan jika Anda bangun itu terus kemudian ada dari salah satu anggota tubuh Anda tidak berfungsi, ya kan? Maka syukur alhamdulillah ya. Pagi-pagi kita dibangunkan Allah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan itu menjadi awal nikmat yang akan membersamai kita selama 1 hari ini dalam syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salam beserta salawat semoga terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita senantiasa berkuduah kepada beliau. Kita jadikan beliau suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Utamanya adalah bagaimana dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya, supaya kita enggak keblasuk, supaya kita tidak tersasar, ya, maka perlu petunjuk, perlu pembimbing, ya kan. Maka petunjuknya di Quran dan Sunnah, pembimbingnya ya Rasulullah dan pewarisnya yaitu para ulama. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa yang mencintai ilmu, mencintai ulama, yang menjadikan kita senantiasa di dalam jalur sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyambung materi kita yang telah lalu, yaitu kita membahas tentang obat atau nutrisinya hati, ya, nutrisinya hati, dan kita telah membahas kemarin tentang keutamaan zikrullah, ya. Yang pertama adalah tentang zikrullah. Kemudian yang kedua tentang tilawatul Quran. Ya, maka sebagaimana kemarin kita sampaikan, ya, sebagaimana tubuh kita itu juga membutuhkan nutrisi supaya bisa sehat, ya, dan apa saja yang kita konsumsi itu sangat menentukan, ya, bagaimana kondisi tubuh kita. Kalau yang dikonsumsi itu yang baik-baik, insya Allah kondisi badannya juga baik. Ya, kalau yang dikonsumsi itu adalah yang buruk-buruk atau yang dikonsumsi adalah racun, maka maka tubuh pun juga akan merespon dengan kondisi yang buruk. Nah, sebagaimana dengan fisik, hati pun juga demikian. Dia butuh nutrisi supaya sehat. Ya, kalau yang dimasukkan, dikonsumsi ya oleh mata kita, telinga kita, mulut kita itu yang buruk-buruk, maka hati itu akan kotor. Kalau hatinya kotor, yang keluar juga kotor, gitu kan. Ucapannya kotor, pikirannya kotor, tindakannya kotor, ya. Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah segala yang baik, yang dilihat yang baik, yang didengar yang baik-baik, ya kan. Kemudian mulutnya dipakai untuk mengucapkan yang baik-baik dengan zikir, Quran, ya, zikir, Quran, istighfar,
maka lidah ini pun juga akan terkontrol sehingga keluar darinya pula yang baik-baik ya. Jadi hati itu tergantung apa yang kita masukkan ke dalamnya. Maka nutrisi yang ketiga ya, nutrisi yang ketiga itu adalah al-istighfaru, yaitu istighfar. Ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan istighfar? Napa to istighfar niku? Al-istighfaru huwa talabul maghfirah. Yang dimaksud dengan istighfar itu minta ampunan, ya, minta ampunan. Ampunan itu sendiri apa? Ya wiqayatu syarrid dzunubi ma'asatriha, yaitu maksudnya kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruk ya, dampak buruknya dosa-dosa kita. Ya kan? Karena dosa itu efeknya buruk. Ya. Kalau itu santri ya, pelajar ya, mereka yang sedang belajar, efek buruk dari dosa itu apa? Jadi sulit belajar, sulit menghafal, ya kan? Sulit fokus dalam belajar. Barokahnya ilmu tidak muncul. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat atau dosa yang dilakukannya. Gitu loh. Maka ini ngapal kok sulit banget toh Pak Ustadz itu kan. Gimana caranya supaya saya itu mudah mencerna pelajaran, supaya saya itu mudah menghafal pelajaran, supaya saya itu mudah ya mendapatkan berkahnya daripada ilmu. Ya kunci utama dan yang paling utama adalah menjauhi maksiat itu, dosa-dosa itu. Ya kan? Nah, itu kalau untuk pelajar gitu kan, ya. Belum untuk yang lain-lainnya, ya kan, yang pedagang ataukah yang pekerja kah, atau yang pegawai kah, gitu kan. Dampak maksiat itu pasti ada. Ya, entah rezekinya jadi seret, entah doanya yang tidak mustajab, ya kan. Dan banyak sekali akibat-akibat dari dosa itu yang perlu untuk kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya itu, bukan hanya memohon supaya kita terlindung dari dampak buruk ya, dari maksiat atau dosa yang kita lakukan baik itu sengaja maupun enggak sengaja, tapi juga sekaligus minta sater gitu loh. Apa itu sater? Maksudnya tirai, sater itu tirai atau pelindung supaya raketok gitu loh. Maka yang dimaksudkan dengan aurat itu bukan sekedar anggota tubuh kita. Termasuk aib-aib kita yang kalau ketahuan orang lain itu kita jadi malu, itu aurat. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan, man sattara musliman sattarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya orang lain, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, karena ada orang yang mungkin selama di dunia itu perimpen banget gitu kan, menyembunyikan auratnya. Auratnya dalam artian aibnya. Tapi di akhirat dibuka sama Allah. Ya kan? Maka seolah-olah dengan kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, ya Allah saya banyak dosanya ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Jangan sampai dosa-dosa yang pernah saya lakukan itu ya dilihat, dibicarakan orang lain sehingga aib itu menjadikan saya malu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah tutup aurat saya ya. Di dunia maupun di akhirat gitu kan. Ya. Karena ada orang yang nanti itu ya ditampakkan segala maksiatnya ketika di hari persidangan di hari akhirat. Ya. Maka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa yang dimaksudkan dengan istighfar itu bukan semata-mata minta perlindungan kepada Allah dari dampak buruknya dosa kita, sekaligus minta kepada Allah supaya ditutup aib kita itu. Ya. Kita bertaubat kepada Allah, ya Allah, ya kan? Apa kesalahan yang pernah saya lakukan ampuni dan tutupi. Maka Allah itu paling enggak suka, Allah itu paling benci kalau ada orang berbuat maksiat terang-terangan dan bangga. Ya. Maka seluruh dosa itu bisa diampuni oleh Allah, kecuali mujahirin, kecuali orang yang bangga mempertontonkan kemaksiatannya. Ya kan?
bangga mengumbar auratnya. Ya kan? Orang yang bangga mengumbar auratnya, orang yang bangga berbuat zina, orang yang bangga berbuat maksiat dan itu dipertontonkan atau di video atau ditampilkan di media sosial ya. Padahal jelas itu membuka auratnya ya kan. Yang mestinya ditutupi dibuka. Ya, terus kemudian membuka aib orang lain, membuka aib suaminya, membuka aib istrinya, ya kan? Itu dampaknya besar sekali. Orang yang suka membongkar aibnya orang lain itu jangan-jangan besok juga dibongkar oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Maka hati-hati ya, jangan kita ini kadang kan lagi ngerumpi itu kan asik banget gitu. Apalagi yang dibahas itu tentang keburukan orang lain gitu kan. Wah itu kayak pelet itu gitu kan. Enggak sadar itu hanyut, larut gitu kan. Hati-hati. Padahal sebenarnya kalau mau jujur kita sendiri itu sendiri banyak sekali aib kita. Ya kan? Maka salah seorang ulama itu mengatakan seandainya dosa itu baunya busuk ya, pasti enggak ada yang mau duduk dengan saya. Iya, termasuk saya ngomong ini gitu kan. Iya, termasuk yang bicara ini. Seandainya dosa itu ada baunya busuk, pasti enggak ada yang mau duduk di sini bersama saya. Iya kan? Kenapa bisa begini? Ya karena memang Allah tutupi aib kita. Saya enggak tahu aib Anda juga enggak tahu aib saya. Maka jangan pernah membuka aib kita di muka umum. Dan jangan pernah membuka aib orang lain. Ya, maka seorang muslim itu justru dia berupaya. Kalau ada orang yang mengatakan teman kita ini begini-begini, kamu tahu dari mana gitu kan. Dibela temannya. Jangan malah dibumboni gitu. Oh nyate wong kuwi ngene gitu kan. Iya kan? Jangan, itu bukan sifatnya karakter orang mukmin. Orang mukmin itu yang didahulukan adalah sifat kasih sayangnya. Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, keras tegas kalau sama orang kafir. Jangan kebalik. Sesama muslim saling menjatuhkan, saling menghina, ya kan, saling merendahkan, saling membuka aib, ya kan. Tapi nek sama orang kafir kecap gitu kan, diem. Nah, ini enggak benar, ya kan. Yang benar bagaimana? Yang benar ya orang mukmin itu saling menyayangi, tidak saling membuka aurat, ya tidak saling menjatuhkan, tidak saling bertengkar kan begitu. Waqad katsara dzikrul istighfari fil Quran, dan sangat banyak sekali istighfar itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan terkadang Allah memuji orang-orang yang banyak beristighfar, ya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak mengucap istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sahar itu. Sahar itu sebelum subuh, beberapa menit sebelum subuh. Ya, atau waktu kita makan sahur itulah ya. Kita makan sahur. Itu adalah waktu yang paling yang paling ditekankan untuk kita banyak mengucap istighfar, untuk kita banyak berdoa. Karena itu waktu mustajab. Ya. Itu waktu mustajab. Waktu di mana terjadi perpindahan ya malaikat. Ya. Malaikat itu juga ada sip-sipan gitu. Ya. Jadi di waktu pagi dan di waktu sore itu malaikat itu bergantian. Di situ termasuk waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab. Wa taratan yudkaru anallaha yaghfiru liman istaghfarahu. Kadang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah itu akan mengampuni orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah
Barang siapa yang melakukan keburukan atau dia mendolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahimah. Pasti ia akan dapati bahwa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wong karek njaluk kok yo ora gelem. Loh kita ini loh, cuman tinggal minta ampun pada Allah. Ya, ngakoni kesalahan kepada Allah itu sulitnya bukan main. Gitu kan. Padahal kesalahan kita itu banyak sekali. Ya. Lebih mudah ngakoni kesalahan ke Allah atau ke orang, Pak? Kira-kira, Pak? Bu, pengalaman jenengan gimana, Bu? Lebih sulit ya mengakui kesalahan ke Allah atau mengakui kesalahan ke orang? Kira-kira yang mana ya, Pak? Ngakoni salah itu, Bu. Langkung awarat ke Allah atau ke orang, Bu? Bu? Boten ngantuk toh? Lebih sulit mana, Pak? Mengakui ke Allah atau ke orang? Ke orang kan? Iya, kita diberikan di sana hal yang mudah gitu kan, untuk mengakui kesalahan ke Allah dengan banyak istighfar, ya kan? Tapi itu lebih sulit. Kenapa kita juga sulit melakukannya? Ya. Padahal mestinya, ya kan? Mestinya ke Allah ini yang lebih diutamakan. Ya. Nah ini, maka mengakui kesalahan kepada Allah. Kalau berkenaan dengan hak-hak adami, kemanusiaannya juga disarankan, kan begitu. Maka minta ampun itu ya bukan hanya satu arah, gitu kan. Kalau memang berkenaan dengan hak-hak Adam, enggak cukup dengan bertaubat. Nah, ini utang 1 miliar, terus kemudian saya tobat ya Allah, tapi ora dibayar, itu enggak diterima gitu kan. Ya kecuali kalau yang punya mengikhlaskan gitu kan. Iya. Jadi harus dipenuhi dua-duanya, ya. Ya minta ampun ke Allah, ya minta ampun ke manusianya, kan begitu. Maka disebutkan taubat, ya. Kalau dikatakan istighfar tadi adalah minta ampun ya kepada Allah ya dengan ucapan. Ya, sedangkan taubat ya itu adalah ikla ya, al-ikla anid dzunubi bil qalbi wal jawarih, yaitu menjauhkan diri ya dari segala bentuk dosa ya, bil qalbi wal jawarih, baik itu dengan hati maupun dengan anggota tubuh, ya kan? Ya, kalau istighfar itu kan minta ampun dengan lisan kita itu kan, astagfirullahaladzim, ya. Entah itu hatinya ikut istighfar atau enggak gitu kan. Entah itu perbuatannya menunjukkan ya taubat atau enggak. Ya. Yang penting istighfar, minta ampun dengan lisan. Tapi kalau taubat ya, itu bukan hanya sekedar mengucapkan minta ampun, tapi sekaligus anggota tubuhnya menunjukkan bahwa dirinya menjauhi perbuatan dosa itu. Ya. Kemudian wa hukmul istighfari ka hukmid doa. Hukumnya istighfar itu seperti halnya doa. Kalau Allah berkehendak, ya Allah ampuni. Kalau enggak, ya Allah enggak ampuni, gitu kan. Ya, maka juga perhatikan di sana. La siyama idza kharaja anil qalbil munkatsir bidzunub. Ya, utamanya kalau hati Anda itu benar-benar ya patah hati ya, patah hati. Anda benar-benar patah hati dari dosa-dosa Anda atau menyesali betul dosa-dosa Anda, saat itu insya Allah yang saat paling mustajab. Ya kan? Ketika orang dalam titik puncaknya kemaksiatan, terkadang dia terus kemudian kembali ke titik nol gitu kan. Dia teringat seluruh dosanya, terus kemudian dia tangisi dosanya, ya, dia sesali semuanya, sampai patah hati ya. Kerasa betul di hati ini sakit sekali, ya, nyesek sekali di hati itu, mengingat dosanya. Bisa jadi disitulah saat yang paling mustajab,
untuk segera beristighfar, untuk segera bertaubat. Karena bisa jadi beberapa saat kemudian tuh hati sudah berbalik lagi. Ya. Ada orang mau bertaubat gitu kan. Padahal sudah dalam puncak penyesalan betul. Tiba-tiba beberapa menit kemudian HP-nya bunyi ting gitu kan. Nah, begitu dibuka, wah ternyata mantannya gitu. Keruh lagi hatinya, nggak jadi taubat gitu kan. Ya kan? Nah, ini nggak benar. Maka jangan menunda-nunda. Anda yang merasakan itu, getaran kapan hati Anda itu merasakan penyesalan dari dosa-dosa itu. Maka ketika hati Anda itu sudah nyesek ya menyadari kesalahan itu, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian sadafa sa'atan min sa'atil ijabah, atau bertepatan dengan waktu-waktu ijabah. Ya, waktu-waktu ijabah seperti tadi ya, kal ashar, beberapa saat sebelum subuh ya. Terus kemudian waktu antara dua adzan ya, antara adzan dan iqamah. Terus kemudian antara dua khutbah ya, ketika khotib itu duduk ya sebelum khutbah yang kedua, itu juga waktu yang mustajab. Ya. Terus kemudian antara asar dan maghrib, itu juga waktu mustajab. Ya kan? Ketika turun hujan, itu juga mustajab. Ya kan? Jadi berkaitan dengan mustajab itu ada yang berkenaan dengan waktu, ada juga yang berkenaan dengan tempat. Ya kan? Ada tempat-tempat yang mustajab. Ya. Kalau di kampung kita yang paling mustajab ya di masjid gitu ya. Gampangannya kan begitu. Karena umumnya memang masjid itu jarang dipakai maksiat. Bahkan enggak. Ya. Meskipun ada kasus beberapa masjid itu yo eneng wae sing dienggo maksiat itu. Ya kan? Maksiate sapa takmir masjidnya. Ya. Jadi tapi umumnya masjid itu jauh dari maksiat. Maka masjid termasuk tempat yang mustajab. Ya kan? Beda dengan rumah kita, wis ora karuan itu kan, dari televisi, dari HP, dari segala macam gitu kan. Dari tanggane ya kan. Ya. Dari musik-musik atau lagu-lagu lebay, asolole, apa-apa itu ya. Wah, itu masuk ke rumah kita semuanya, pengaruh itu. Ya kan? Lebih mustajab lagi mana tempatnya? Di Makkah, di Madinah, ya kan? Kalau di Makkah berarti di dekat Ka'bah itu kan. Kan ada multazam, itu tempat yang mustajab. Terus bawah talang emas itu juga waktu yang mustajab karena dia di dalam Ka'bah itu kan sebenarnya. Terus kemudian Makom Ibrahim itu juga waktu yang mustajab. Terus kemudian Sofa Marwa itu juga tempat yang mustajab. Yang itu nggak bisa kita mereni itu. Kudurono kan. Harus ke sana. Bismillah lah nanti jamaah Masjid At-Taqwa ke sana bareng-bareng insyaallah. Amin. Ya kan? Kalau di Madinah di Raudhah gitu kan. Ya, karpetnya hijau kayak gini, Pak. Masya Allah ini pas nih. Karpetnya hijau kayak begini, ya, sampingnya makam Rasulullah, ya kan. Doa di situ khusyuk sekali, ya kan. Ya, terus di Masjidil Aqsa. Ya, ini bumi yang diberkahi ya. Maka jangan lupakan Masjidil Aqsa. Ya, kita ini sering bahas Makkah, Madinah, lali karo masjidnya yang pertama, Masjidil Aqsa. Ya, mudah-mudahan Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari ya, cengkraman orang-orang Yahudi ya. Amin insyaallah. Kemudian wa adbari sholawat atau waktu sesudah sholat. Ya, sesudah sholat 5 waktu itu juga termasuk waktu mustajab ya, karena Anda habis melakukan amal ketaatan ya. Pokoknya setelah amal-amal ketaatan itu sebenarnya waktu yang mustajab. Ya, setelah Anda membaca Quran itu waktu mustajab. Setelah Anda khatam Al-Quran ya, itu waktu yang mustajab ya. Setelah Anda banyak membaca sholawat itu juga waktu mustajab. Setelah Anda melakukan amal-amal ketaatan itu sebenarnya adalah waktu yang mustajab. Nah ini.
Kemudian diriwayatkan dari Luqman anhu qala li ibnihi, ya suatu ketika Luqman berkata kepada putranya, "Ya baniya, udi lisanak Allahumma ighfirli. Awid lisanak Allahumma ighfirli." Wahai anakku, biasakan lisanmu itu untuk mengucapkan Allahumma ighfirli. Ya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa innallaha sa'atun la yaruddu fiha sa'ilan. Karena sesungguhnya Allah itu punya waktu-waktu yang di situ Allah tidak menolak siapapun yang meminta kepada Allah. Ya. Masalahnya kita kadang nggak tahu waktunya itu kapan, gitu kan? Kapan itu? Ya. Mungkin subuh ini, mungkin subuh kemarin, gitu kan? Wallahu a'lam, gitu kan? Makanya nasihatnya Luqman supaya lisan anaknya itu memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kalau di dalam ayat Al-Quran, wa qul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan kepada umatmu, hai Muhammad, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Ya, yursilis sama alaikum midrar. Ini loh, di antara fadilah istighfar itu. Orang kalau banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan kepadanya itu midrar, terus menerus. Ya, tapi dengan kadar yang cukup, dengan kadar yang sesuai. Ya. Jadi suatu ketika ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, mengeluhkan paceklik yang panjang gitu kan. Ini panen gagal, banyak wereng aja. Ini enggak turun hujan ya. Itu terus kemudian dinasihati, kamu banyak istighfar. Ya kan? Kamu banyak istighfar. Ada yang mengeluhkan rezekinya yang sulit, kamu banyak istighfar. Ya kan? Ada yang mengeluhkan anaknya belum punya momongan ya, sudah nikah sekian lama tapi juga belum dikaruniai anak. Nasihatnya sama, banyak istighfar. Sampai muridnya itu bingung. Pak Yai, dari tadi kok semuanya kok solusinya istighfar gitu. Ya, sing panen ora panen-panen, sing rezekine cupet, sing rung duwe anak, kok kabeh obate sitok istighfar. Ya pancene ngono, Qur'ane yo ngono gitu kan. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Ya, dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan dari langit ya, terus menerus. Artinya apa? Subur terus gitu loh. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah akan menambahkan kepada kalian harta dan anak. Ya kan? Bondone tambah akeh, anake ya tambah akeh. Bu, putrane jenengan pinten, Bu? Hah? Loro apa 5? Napa 16? Nah, orang sekarang itu anaknya oke-oke kok bingung leh nyekolahke sing ngragati. Oh, mbae mbiyen itu anaknya 17 ya ora bingung. Nyatane ya dadi kabeh kados jenengan niku. Iya kan, mbah-mbah kita dulu tuh berarti tawakalnya lebih hebat gitu. Iya kan? Dan tanahnya lebih banyak. Nggih napa nggih? Ya to, anake akeh sawahe akeh. Bareng saiki anake sithik ya ora duwe lemah. Piye Pak? Ada pergeseran barokah sepertinya kan begitu ya. Hah? Lah ya Allah tuh adil. Anake akeh, sawahe ya akeh gitu kan. Ya anake sithik ra duwe lemah gitu kan. Ngontrak pisan gitu kan. Allahu Karim gitu kan. Jadi bukan banyak sedikitnya anak yang pengaruhi rezeki kita itu kan. Ya. Tapi bagaimana ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita memperlakukannya kan? Banyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dibiasakan gitu kan, sambil nyapu istighfar ya, sambil ngulek
ngulek sambel istighfar gitu Bu ya. Sambil goreng istighfar. Timbangi ngomyang gitu kan. Mangsane gur cukup 10.000 piye gitu kan. Ya kan? Jenengan ngomyang rezekine tambah doh gitu kan. Tapi nek istighfar insya Allah rezekine nyedak gitu kan. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya dan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya gitu kan. Wong tahu kalau sedang cupet kok malah menjauh dari Allah gitu kan. Gremeng gitu kan. Itu enggak menyelesaikan masalah, bahkan menjauhkan dari rezeki. Ya, banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Anake dikuwandani angel gitu kan. Mboten sah diuni-uni gitu kan. Karena apa yang diungkapkan orang tua itu jadi doa gitu kan. Oh, bocah kok bandel tenan itu, Bu, gitu kan. Iya kan? Oh, bocah kuandani watose kaya watu. Watos betul itu nanti, kayak batu. Ganti dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lembutkan hati anak saya. Ya Allah, dekatkan dengan orang soleh, ya kan? Ya Allah, dekatkan hati anak saya ke masjid. Ya Allah, jadikan dia rajin sholat. Jangan berhenti untuk berdoa. Ya, karena ridha Allah itu bersama ridha orang tua. Murkanya Allah bersama murkanya orang tua. Jadi kalau Anda saat itu menyumpahi anak Anda, saat itu juga Allah ya kan mengabulkan doa Anda, kan bahaya itu, kayak malin kundang itu. Kutuklah dia jadi batu, jadi watu tenanan, gitu kan ceritanya kan begitu. Ya. Maka sak jengkel ke anak tetap doakan yang terbaik. Ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu mustajab. Ya kan? Tiba-tiba pas kita doakan baik, waktu itu bertepatan waktu mustajab, anak kita berubah total. Itu bisa terjadi. Jadi nggak boleh putus asa. Kemudian berkata Al-Hasan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di perjamuan kalian, di perjalanan kalian, di pasar kalian, di majelis-majelis kalian, dimanapun kalian berada. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian nggak tahu kapan turunnya maghfirah. Ya, baik saat berjalan, saat di pasar, saat dimanapun perbanyak istighfar. Ini nasihatnya Al-Hasan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya itu bertaubat ya kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, ini Kanjeng Nabi ya. Kalau Rasulullah saja dalam sehari itu lebih dari 70 kali minta ampun kepada Allah, ya, mestinya kita ini jauh lebih berhak untuk lebih dari itu gitu kan. Ya, karena kalau Rasulullah maksum saja, yang terlindung dari kesalahan, beliau memberikan contoh ke kita, memperbanyak istighfar dalam hari-harinya, maka mestinya kita jauh lebih membutuhkan itu. Karena kita sadari kelemahan kita. Kemudian dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna abdan adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu dhanban faghfir. Sesungguhnya ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Faqala rabbuhu, maka Tuhannya mengatakan, a'alima abdi andalahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Apakah dia menyadari ketika meminta ampunan itu bahwa dia punya Tuhan yang mengampunkan dosa-dosa, atau karena dosa itu Tuhan mengadab seseorang? Ghafartu li abdi, sungguh aku ampuni hambaku itu.
thumma makatha masya Allah thumma adnaba dzanban. Kemudian setelah beberapa saat terulang lagi dia melakukan dosa itu. Dia datang lagi kepada Allah. Dia mengatakan lagi, Rabbi adnabtu akhar faghfirli. Ya Allah, saya melakukan dosa yang lainnya lagi, maka ampunilah. Faqala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Apakah dia mengatakan itu menyadari bahwa memang Allah itu mengampuni dosa atau Allah dengan dosa mengadab seseorang? Ghafartu li abdi, sungguh aku ampuni dosa hambaku itu. Kemudian tsumma makasa masya Allah. Ya, setelah jeda sekian saat, jatuh lagi berbuat dosa. Istighfar lagi. Allah pun juga mengatakan yang demikian. Ghafartu li abdi, ghafartu li abdi, ghafartu li abdi. Aku ampuni hambaku, ampuni hambaku, ampuni hambaku. Sampai diulang 3 kali. Fal ya'mal masya. Ya. Maknanya adalah wa muradu istighfar makrunun bi adamil israr. Asal dia enggak mengulangi lagi, silahkan. Setiap Anda berdosa, istighfarlah, istighfar. Saya akan ampuni dosa hamba saya. Ya kan? Maka yang dimaksud dengan adamul israr, yang dimaksud dengan taubatan nasuha, ya, jadi taubatan nasuha itu bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan, saya bertobat ya, aku wis tobat tenan. Nah, kadang anak saya ngomong tobat, podo sejan tobat tenan gitu kan, sesuk dibaleni meneh. Kuwi jenenge kapok lombok gitu kan. Ya, jangan sampai kapok lombok itu tobatnya juga tobat lombok gitu loh. Iya kan? Pak Ustadz, saya sudah berusaha tapi ya terjatuh ke dosa yang sama lagi. Ya, jangan patah, ya kan? Tetap istighfar, minta ampun pada Allah. Ya. Minta ampun pada Allah, ya kan? Hingga Allah benar-benar jadikan mata Anda itu benci melihat perbuatan itu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu kapan Allah menurunkan maghfirah itu. Allah turunkan maunahnya, pertolongannya. Allah turunkan taufiknya, ya. Sehingga seseorang itu benar-benar jadi jijik melihat perbuatan dosa itu. Ya. Maka kalau ada orang yang diberikan Allah, ya, kesempatan, ya, mampu melihat atau merasakan, ya, bahwa dosa itu jijik bagi dirinya, yang pertama, atau yang kedua, benar-benar Allah palingkan dia dari perbuatan dosa itu, insya Allah itu tanda kalau taubatnya itu benar-benar diterima Allah. Ya, benar-benar Allah ridho dengannya, sehingga diterima taubatnya, dijauhkan dirinya dari perbuatan dosa itu. Maka tidak boleh putus asa dari Allah. Ya, tidak boleh putus asa dari Allah. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Kalau orang muslim, orang mukmin selalu husnudzon pada Allah, selalu terpaut dengan Allah, selalu berharap pada Allah, tidak pernah putus asa. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang dapati catatan amalnya itu adalah istighfar yang banyak. Ya. Bayangkan ketika nanti Anda di yaumul akhirah, di akhirat, terus kemudian dibukakan catatan amalan Anda, itu ya, isinya istighfar, 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 ya kan? Keselip aurat neng HP gitu kan. Ya, kadang kan lihat ada iklan gitu kan, nggak pakai kerudung gitu kan. Tapi terus di sini istighfar, 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 istighfar gitu kan. Bengok gitu kan, terus istighfar, istighfar, istighfar gitu kan. Ya kan? Baguslah orang yang banyak dibuka ini catatannya istighfar semua gitu kan. Ya. Jangan kok ketika dibuka itu isinya maksiat semuanya gitu kan. Ya kan? Pagi melihat aurat gitu kan, agak siang dikit ngerasani tanggane, siang dikit padu karo kakunge gitu kan, siang dikit padu karo anake, siang dikit agak sore dikit padu karo tanggane. Iki catatan opo gitu kan. Ya Allah gitu kan. Buku kok catatane ngene gitu kan. Ya kan?
istighfar, baca Quran gitu kan, sedekah, ya kan, sholawat, kan bagus nih tulisannya begitu, gitu kan? Ya, kalau banyak banget tulisan-tulisan maksiat-maksiatnya, wah alamat itu gitu kan. Padahal nanti di yaumul akhirah, ya, itu ada hisaban sadida dan ada hisaban yasiro gitu. Apa yang dimaksud dengan hisaban sadida? Hisaban sadida itu akan Allah berikan kepada orang-orang kafir, ya. Dengan cara bagaimana? Ditampakkan di sana catatan amalannya, ya. Kemudian dia mengakui semuanya dari dosa-dosanya, bahkan ditontonkan dan semua orang bisa melihatnya. Naudzubillah. Apa yang dimaksudkan dengan hisaban yasiro? Hisaban yasiro itu catatan amal dosa Anda itu ada. Terus kemudian ditunjukkan pada Anda. Benarkah ini perbuatan dosamu? Benar ya Allah. Benarkah ini perbuatan dosamu? Benar ya Allah. Benarkah ini catatan dosamu? Benar ya Allah, ya kan? Terus endingnya qad ghufir. Ini sudah diampuni Allah. Ini hisaban yasiro itu begitu. Ini sudah diampuni Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan dibuatkan satar oleh Allah. Ya kan? Dibuatkan satar. Jadi orang enggak melihat ya proses pemberian kitabnya itu. Semua dosa catatannya masih ada di situ. Makanya bedanya maghfirah dengan afu, ya. Kalau maghfirah itu minta ampun kepada Allah, bisa jadi diampuni, tapi catatannya tetap ada. Ya. Tapi kalau afun itu benar-benar di stip, dihilangkan dari catatan amal. Maka kita kalau di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, supaya memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, mudah-mudahan di stip ya dosa setahun itu loh. Ya. Kalau mendapatkan afun itu benar-benar dihapus, diampuni dan dihapus catatan amal buruk kita itu dari buku catatan amal kita. Tapi kalau maghfirah itu diampuni tapi catatannya masih ada. Ya. Maka besok ketika ditunjukkan catatan amal itu, ya kan? Seorang hamba akan mengakui kesalahan-kesalahannya. Benar itu, ya itu dosa saya. Benar saya pernah ngerasani tonggo. Benar saya pernah utang belum nyaur gitu kan. Ada semuanya itu, ya kan? Tapi karena dia perbanyak istighfar, endingnya qad ghufir. Yang ini telah diampuni. Makanya penting sekali istighfar itu bukan semata-mata bukan semata-mata karena kita pengen mengakui dosa-dosa kita saja gitu kan, akan tapi juga meminta perlindungan kepada Allah dari dampak buruknya baik di dunia maupun di akhirat nanti ketika persidangan itu loh. Ya kan? Yang kalau itu diketahui orang-orang kita malu. Ya. Maka hisaban yasiro dibuatkan tirai sater. Hisaban syadida dibuka di sana. Semua orang bisa menyaksikan. Naudzubillah. Ya. Makanya ada orang yang mungkin bisa menutup rapat-rapat waktu di dunia tapi di akhirat dibukakan oleh Allah. Sehingga semua orang mengetahuinya. Naudzubillah. Nah ini. Terus kemudian berkata Imam Al-Qatadah, inna hadzal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian apa penyakit-penyakit yang bisa menimpa kalian dan apa obat penawarnya. Fa amma da'ukum fadzunubu. Adapun racun atau penyakit yang menimpa kalian adalah dosa-dosa itu. Wa amma dawa'ukum fal istighfar. Adapun penawarnya atau obatnya adalah istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Maka dari itu inilah yang mestinya kita perhatikan ya. Ya, bahwa
istighfar itu termasuk nutrisi hati yang pokok, yang sangat dibutuhkan hati kita supaya jernih lagi. Ya, ya Allah, seharian ini banyak saya melakukan dosa. Banyak istighfar. Ya, seperti orang yang kalau banyak makan gorengan ya, yang mengandung kolesterol atau apa, terus disuruh memperbanyak minum air putih gitu kan. Ya, untuk melarutkan lemak atau minyak ya, kolesterol ya. Atau yang disebut dengan detoksifikasi itu kan dengan banyak minum air putih itu kan. Ya, itu diumpamakan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah. Supaya enggak jadi penyakit. Enggak jadi asam urat gitu kan. Ini bukan asam urat lagi, ini asam hati gitu kan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ad-du'a, yaitu doa. Ya, nutrisi hati yang berikutnya adalah doa. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berdoa. Ya, dan Allah menjanjikan untuk kita ijabah. Ya, kemudian ditutup dengan firman Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka ya, dakhirin dengan hina. Masya Allah, dalam ayat ini Allah jadikan doa itu sebagai ibadah, padahal itu adalah perbuatan kita minta pada Allah. Ya kan? Minta saja dianggap ibadah gitu kan. Ya, karena hakikatnya menunjukkan penghambaan kita pada Allah. Orang yang enggak pernah berdoa itu seolah-olah sombong. Ya kan? Merasa bahwasanya dia bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya itu dengan usahanya sendiri. Padahal semuanya adalah bihaulillah, dengan kehendak Allah azza wa jalla. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Dokter itu enggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Rumah sakit enggak ada yang bisa menjamin sembuh, benar enggak? Karena kesembuhan itu miliknya Allah. Ya, dokternya sama, terapinya sama, obatnya sama, hasilnya bisa beda. Ya, maka keliru kalau kita itu bergantung kepada dokter. Ya, dokter, obat, rumah sakit itu hanya bagian dari ikhtiar, yang memang itu wajib untuk kita berikhtiar gitu kan. Sebagai bukti kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah perintahkan kita ikhtiar, kita lakukan ikhtiar. Ikhtiar itu bagaimana? Diserahkan kepada ahlinya, kan begitu. Sudah kita serahkan pada ahlinya, hasilnya kita tawakal pada Allah. Ya. Nah ini. Artinya ketentuan sembuh tidak itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Lah kalau kita menyadari bahwasanya sembuh tidak itu di tangan Allah gitu kan, turun rezeki atau enggak itu di tangan Allah, kok enggak berdoa? Apa nek terus disuntik dokter itu mesti sembuh? Kan tidak toh? Ya. Apa nek terus nyambut gawe iki mesti langsung oleh rezeki? Belum tentu juga. Ya, maka libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Ya, setidaknya tidak dapat duit, tapi Anda selamat di perjalanan, ya kan? Badan sehat, ya kan? Atau sedikit tapi barokah, ya, banyak sekali. Ya, keutamaan dari doa itu. Kemudian Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya, Allah murka kepadanya. Yaghdab alaih. Li'annahu imma qanitun wa imma mubtakirun. Karena kemungkinan dua, orang enggak mau berdoa itu kemungkinan hanya dua. Yang pertama dia putus asa dari Allah. Aku wis ndonga ora kabul-kabul gitu kan. Akhirnya terus mau ndonga. Berarti dia qanitun, dia putus asa dari Allah. Atau yang kedua, mubtakirun, dia sombong gitu kan. Dia sombong. Ya, saya dulu pernah ceritakan punya pasien itu, ya, dia kena gula.
Waktu kita nasihati gitu kan, marah-marah gitu kan. Ya, marah-marah. Bahkan mengolok-olok Allah gitu kan. Marah-marah bahkan mengolok-olok Allah. Waktu itu dia mau diamputasi kaki kanannya. Kita mau kasih nasihat, kita mau arahkan, tidak mau. Ya, malah murka, malah menjelek-jelekkan Allah segala gitu kan. Akhirnya beneran itu, kaki kanannya hilang. Ternyata nggak selesai di situ. Selang beberapa bulan, tangan kirinya hilang. Selang beberapa bulan, kaki kirinya hilang. Jadi tinggal tangan kanan tok. Ketika kita home visit, kita kunjungi ke rumahnya, baru dia nangis-nangis. Pak Ustadz, saya minta maaf. Saya sudah kalah, saya nyerah gitu kan. Hilang kaki tangan saya. Ya kan? Serang beberapa saat meninggal. Ya, makanya kita bisa ambil ibroh di situ gitu kan. Ya, bukan semata-mata obat atau dokter atau ini terus kemudian orang bisa sembuh. Bukan semata-mata dengan usaha kita bisa kaya. Ada Allah di sana. Bukan semata-mata dengan belajar kita langsung pinter. Itu karena Allah gitu kan. Ya. Hati-hati. Semua itu titipan dari Allah. Kepintaran titipan Allah. Ya, kekayaan titipan Allah, ya kan? Pangkat jabatan titipan Allah. Kalau Allah berkehendak, kapanpun Allah bisa ambil itu. Ya, ada orang pinter sepinter apapun ya, sampai jenius kelas dunia, kalau Allah sudah patahkan itu satu saraf, tik, stroke gitu kan. Wassalam itu, hilang kepintarannya. Beneran, ya. Makanya enggak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah berhenti dari berdoa kepada Allah. Berkata, wa ma ahsana qaulul qail, ya baguslah orang yang mengatakan la tas'alanna bani adam hajatun, ya wasalal ladzina abwabahu la tahjubu. Ya. Janganlah Anda itu meminta kepada sesama anak turun Adam ya terkait kebutuhan Anda. Mintalah kepada yang selalu terbuka pintu karunianya, la tahjubu, yang tidak pernah terhijab, tidak pernah tertutup. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu, Allah itu murka kalau Anda meninggalkan berdoa kepadanya. Wa idza sa'alta bani Adam yaqdabu, tapi kalau Anda mintanya ke anak Adam, bisa jadi justru dia marah kepadamu. Ya, kalau kita minta ke orang, bisa jadi yang diminta itu ngasih, tapi bisa juga yang diminta itu marah gitu kan. Tapi kalau kita minta sama Allah pasti dikasih. Berkata Azza wa Jal, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Ya, siapakah yang mengijabah, ya? Siapakah yang mengabulkan doanya orang yang sedang kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, wa yakshifu su', dan menghilangkan keburukan dari hidupnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika Anda bertanya kepadaku tentang hambaku kepadaku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, sungguh aku akan mengabulkan doanya hambaku apabila dia berdoa. Ya, fal yastajibuli, maka penuhilah panggilanku, wal yu'minu bi, lalu yakinlah kepadaku. Nah, maka di antara syarat diijabahnya doa itu adalah kita istijabah dulu. Istijabah itu apa? Kita penuhi panggilan-panggilan Allah. Ya kan? Allah perintahkan kita sholat, penuhi panggilan sholat. Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, perbanyaklah istighfar. Allah panggil kita di sepertiga malam supaya tahajud, datanglah untuk tahajud, gitu kan? Ya, Allah perintahkan kita untuk memperhatikan perutnya orang-orang miskin, anak-anak yatim, kita perhatikan betul. Insya Allah itu yang namanya rezeki mengalir, gitu kan? Fal yastajibuli, penuhi dulu, ya. Jangan minta diberi ini, diberi itu, ya, diberikan ini, diberikan itu. Tapi kita enggak pernah penuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan Anda yakin ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan dari Nu'man bin Bashir berkata,
Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang ayat yang tadi kami bacakan. Terus kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Salman dari Abu Daud dan Turmudi berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan lagi maha mulia. Yastahyi idza rafa'ar rajul yadaihi ayaruddahu ma safra ya safran khaibataini. Ya. Allah itu maha pemalu juga maha mulia. Allah itu malu kalau ada seorang hamba yang dia telah mengangkat kedua tangannya minta pada Allah, terus kemudian hamba itu kembali tanpa membawa apapun. Ya, ayaruddahuma safran khaib. Ya, maka Allah itu tidak pernah ya mempermalukan hambanya. Allah itu tidak pernah mempermalukan hambanya. Maka jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Ya. Buktinya apa? Allah masih tutupi ya dosa-dosa kita itu. Ya. Dan Allah tidak umbar dosa kita itu kepada orang lain. Allah enggak pernah mempermalukan kita. Justru kita itu yang terkadang suka mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Maka kalau seorang hamba sudah mengangkat tangannya, Allah malu kalau enggak mau memberikan itu. Ya kan? Kemudian dalam hadis Anas anhu dari Rasulullah SAW anhu qala, beliau bersabda, la tu'jizu fid du'ai fa innahu la yuhlika ma'ad du'ai ahadun. Janganlah kalian bosan untuk berdoa karena tidak ada orang yang hancur hanya karena berdoa. Ya, artinya berdoa itu tidak akan merugikan orang. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alu qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahmin. Tidak ada seorang muslim pun yang dia berdoa dengan suatu doa yang dia tidak membawa dosa ataupun memutus silaturahim illa atahullahu biha ihda thalathan, melainkan Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga. Yang pertama, imma ayyujila lahu da'watahu, bisa jadi Allah segerakan ya, Allah segerakan apa yang dia minta itu langsung diberi begitu. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi Allah simpan itu di akhirat menjadi catatan amalnya. Wa imma ayyusarrifahu anhu minasu'i mithliha, atau bisa jadi Allah jauhkan dia dari dampak buruk apa yang dia inginkan itu. Jadi bukan berarti doa itu enggak dikabulkan. Semua doa itu dikabulkan, cuman cara mengabulkan Allah itu antara tiga tadi. Yang pertama, Allah kabulkan langsung. Ya. Pagi ini kita berdoa, siang langsung datang apa yang kita inginkan. Bisa jadi. Yang kemungkinan kedua, ya karena memang ibadah kita itu pas-pasan mungkin begitu kan. Jadi butuh juga catatan amal untuk nanti kehidupan akhirat. Allah sayang pada hamba ini, sehingga doa-doanya tidak semuanya diberikan di dunia, tapi disimpan Allah untuk menjadi catatan amal dia di akhirat. Ya kan? Jadi enggak ada yang rugi, orang berdoa itu enggak ada yang rugi. Kalau enggak dikabulkan di dunia, insya Allah di akhirat. Terus kemudian yang ketiga, bisa jadi yang kita inginkan itu sebenarnya buruk untuk kita. Maka Allah gantikan dengan yang lain yang itu lebih baik untuk kita. Paham ya? Ya, jangan sampai kita berdoa itu dikte. Ya Allah, jadikan dia itu jodoh saya ya Allah. Jika memang bukan jodoh saya, usahakan jodoh saya ya Allah. Lagi ndonga kok dikte itu kan. Allah itu lebih tahu mana yang baik dan buruk untuk kita gitu kan. Wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang Anda benci itu sebenarnya baik untuk Anda, bisa jadi apa yang Anda sukai itu sebenarnya buruk bagi Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah lebih mengetahui sedangkan kalian nggak mengetahui. Ya kan? Artinya bukan berarti kalau kita nggak dikabulkan dari apa yang kita doakan itu terus kemudian doa kita nggak kabul, percuma saya lama-lama berdoa tapi nggak kabul. Bukan nggak kabul, pasti dikabulkan Allah. Cuman cara Allah itu tadi. Bisa jadi ada yang diberikan langsung, bisa jadi ya itu disimpan menjadi catatan amal di akhirat, bisa jadi Allah gantikan yang lebih baik. Gitu loh. Bisa jadi Allah gantikan yang lebih baik. Karena apa yang kita mintakan itu terkadang itu yang justru merusak kita. Ada orang pengen minta kaya, ya Allah, kula ampun boten kuat, miskin ya Allah, muga-muga ndang diparingi sugih ya Allah, sugih gitu kan. Allah tahu ya, ini ibadahnya masih pas-pasan, keimanannya masih tipis gitu kan. Ojo-ojo kok dikai kekayaan malah lali gitu kan. Kayak korun gitu kan. Iya bisa jadi. Padahal Allah ingin dengan kesabarannya itu bisa mencapai surga gitu kan. Karena nggak sabar dengan dunia, dia pengen segera kaya dan lain sebagainya. Nanti jangan-jangan hamba ini diberi kekayaan malah lupa. Wong lagi menang arisan we mlakune wis beda gitu kan. Wes itu kan. Iya, lagi oleh gelang wis beda mlakune gitu kan. Pemenah nek dikai masak tekruk, wah lali salat gitu kan. Angel gitu kan. Iya kalau udah kayak korun dinasihati susah gitu kan. Makanya bukan berarti ketika Anda hidup pas-pasan atau Allah takdirkan Anda miskin terus kemudian itu hal yang buruk, ya kan? Belum tentu juga. Bisa jadi suatu saat Allah angkat anak Anda atau cucu Anda yang menjadi kaya. Kaya tapi soleh begitu loh. Ya. Kaya tapi soleh, yang dikehendaki Allah begitu. Bukan yang sombong atau lalai, lupa dari ibadah gitu kan. Artinya Allah tahu ya. Insya Allah Allah tahu yang terbaik bagi kita. Apapun kondisi kita itu pasti baik. Apapun takdir kita itu pasti baik. Bagi orang mukmin semua takdir Allah itu baik. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dia diberi ujian, dia bersabar. Dan semuanya baik gitu loh. Dan semuanya baik. Insya Allah dengan syukur dan sabar itu menyebabkan orang masuk surga. Diberikan jodoh gitu kan. Ya, kadang nek ngomong nyelekit sabar gitu kan. Iya. Ya, karena ada orang itu yang sebenarnya salah satunya mendapatkan dia bersyukur tapi yang satunya bersabar gitu. Tapi dengan dua-duanya itu bisa masuk surga bareng gitu loh. Sing siji bersyukur alhamdulillah oleh bojo kok ya ayu gitu kan. Ya, bojone sakjane ya waduh nek dijak jagung kok ora patut gitu kan. Tapi dia bersabar. Sing siji sabar, sing siji syukur, mlebu surga kabeh gitu. Ya, karena enggak semua takdir itu terus kemudian baik semuanya. Ada kalanya kita dihadapkan dengan takdir yang buruk yang itu menjadi ujian bagi kita. Tapi kalau kita bisa bersabar, itu juga jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di sini ya. Ini belum selesai ya, belum selesai. Masih ada adabnya berdoa. Ya, adabnya berdoa, terus sholawat pada Nabi dan Qiyamul Lail. Ternyata nggak bisa selesai ya, nggak bisa selesai. Intinya kalau Anda berdoa, hendaknya dalam keadaan suci, ya, menghadap ke kiblat. Terus kemudian diulang-ulang doa itu, ya, tidak hanya cukup sekali. Diulang-ulang, semakin banyak diulang, semakin nandes ke hati. Ya, insya Allah lebih kuat. Terus kemudian hendaknya diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian hendaknya diikuti dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin Allahumma antal haq wa wa'duka haq wa liqa'u haq wal jannatu haq wan naru haq wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun ya arhamar rahimin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh ya, selawat. Terus kemudian yang ketiga yatibu mat'amahu, hendaknya perbaiki makanannya, ya, jangan sampai masuk ke perut kita ini makanan-makanan yang haram, karena itu yang menyebabkan tidak mustajabnya doa. Terus kemudian yang keempat,
layan bagi takjilul ijabah, ya, enggak pantas kita minta disegerakan, ya, diijabah doa kita. Sabar gitu kan, ada prosesnya. Terus kemudian yang berikutnya yang kelima, tidak boleh ragu. Nah, ini ya. Kadang orang berdoa, habis berdoa ragu. Kok dikabulke ora ya. Jadi tadi kan fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka penuhilah panggilanku, yakinlah kepadaku. Jadi yang berikutnya adalah yakin dalam doa kita. Yang terakhir adalah al-islam wal inqiyadu wa idharul iftikar, ya. Berserah diri, tunduk, pasrah kepada Allah, menunjukkan iftikar. Iftikar itu bahwa kita itu benar-benar butuh itu. Meskipun Anda duitnya banyak, tapi iftikar gitu loh. Seolah kita ini orang fakir, ya, fakir kepada Allah, ya, fakir kepada Allah. Berharap betul kepada Allah. Ya, jadi doanya enggak setengah-setengah, totalitas, ya. Baik, ini ya tentang doa saya selesaikan. Untuk sholawat insya Allah dan qiyamul lail di pertemuan berikutnya insya Allah, ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, ya. Kalau nggak ada kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kamu Ustadz Muhammad Ridho. Untuk berikutnya ini nanti kita sholat Isra, terus lanjut sarapan. Dan kami aturkan jazakumullah khairan kaisiran pada ibu bapak saudaraku semua. Dan tetap semangat, ngajak kepada keluarganya, tetangganya, saudaranya untuk bisa memakmurkan masjid ini. Ngaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.